Halo Sobat Pintar, kembali lagi di channel Pendidikan Bahasa dan Edukasi. Yuk belajar bersama. Bersama saya, dalam video ini kita akan membahas pola, struktur, dan penyajian teks iklan, slogan, dan poster. Pertama yang akan kita bahas adalah pola pengembangan iklan, slogan, dan poster. Iklan, slogan, ataupun poster harus dikemas semenarik mungkin agar dapat menarik perhatian khalayak ramai. Kemasan yang menarik berhubungan dengan pola penyajian dan juga bahasa yang disajikan. Pola penyajian dapat dibedakan berdasarkan media kreatif yang digunakan. Sementara itu, aspek kebahasaan berhubungan dengan penggunaan kata atau kalimat baik dalam iklan, slogan, maupun poster. Lalu, bagaimanakah pola pengembangan iklan? Iklan terdiri dari dua jenis. Yang pertama adalah iklan media cetak, seperti ada di koran ataupun di majalah, dan iklan media elektronik yang biasanya ada di internet ataupun di televisi. Iklan pada media cetak. Iklan pada media cetak cukup beragam. Ada beberapa jenis iklan yang termasuk ke dalam iklan media cetak. Salah satunya adalah iklan kolom pada suatu koran ataupun majalah. Iklan media cetak mengandalkan media gambar, warna, dan tulisan sebagai media untuk menarik khalayak. Pembaca dapat mengetahui informasi mengenai isi iklan dengan melihat gambar serta membaca kalimat pada iklan. Sedangkan pada iklan elektronik lebih menarik daripada iklan cetak. Iklan elektronik dapat didukung oleh media suara, tulisan, gambar, dan gerak. Penggunaan media yang lebih kreatif membuat isi iklan lebih menarik dan disukai khalayak. Jenis iklan elektronik misalnya iklan di radio, iklan di televisi, dan iklan di internet. Berikutnya, pola pengembangan slogan. Pola pengembangan slogan menitik beratkan kepada kedalaman makna suatu kata atau kalimat. Kata atau kalimat tersebut dapat menimbulkan minat dari khalayak. Dengan demikian, khalayak akan tertarik untuk melakukan apa yang dikehendaki dalam penyampaian slogan. Slogan hanya berisi kata-kata. Slogan tidak hanya bisa dilihat di ruang terbuka, tapi juga bisa didengarkan di media elektronik. Pola pengembangan poster. Poster merupakan media yang paling sering dilihat di ruang terbuka. Biasanya, ukuran poster dibuat besar dengan warna yang mencolok. Poster mengandalkan gambar dan tulisan untuk menarik perhatian khalayak. Struktur iklan. Struktur yang pertama adalah judul atau nama produk. Bagian ini berisi nama produk, jasa, atau kegiatan yang diiklankan. Bagian ini adalah bagian terpenting dari iklan. Judul atau produk tidak selalu terletak di awal tulisan, tetapi merupakan bagian pertama yang dibaca orang. Melalui bagian ini, pembaca dapat mengetahui iklan yang ditawarkan meskipun tidak selalu menggambarkan produk yang ditawarkan secara jelas. Dari produk iklan di samping, bagian judul atau nama produk adalah peluang usaha grosir baju anak. Struktur yang kedua adalah penjelasan. Bagian ini berisi tujuan produk, jasa, atau kegiatan yang diiklankan. Bagian ini menerangkan penjelasan dan detail iklan. Aspek-aspek yang ditawarkan disampaikan dengan rinci. Biasanya terdapat gambar produk atau jasa yang ditawarkan. Gambar tersebut digunakan untuk menguatkan sekaligus menarik perhatian khalayak yang melihat iklan.
Dalam contoh di samping, bagian penjelasan adalah grosir baju langsung dari pabrik dengan harga murah Rp5.000. Struktur yang terakhir adalah nama dan alamat pengiklan. Bagian ini berisi nama orang, alamat, atau nomor telepon yang dapat dihubungi. Nama dan alamat pengiklan memudahkan khalayak untuk menghubungi pengiklan. Pada iklan penerangan atau layanan masyarakat, nama dan alamat pengiklan biasanya terdapat logo instansi pemerintah. Sedangkan pada iklan komersial dengan skala nasional, kadang alamat pengiklan tidak selalu dihadirkan. Pada iklan di samping, nama dan alamat pengiklan menggunakan alamat surel yaitu www.grosirbajuku.com. Pembahasan yang berikutnya mengenai ciri kebahasaan iklan. Bahasa yang digunakan dalam iklan, slogan, dan poster adalah bahasa yang singkat tetapi jelas. Bahasa tersebut diungkapkan dalam bentuk kalimat yang menarik. Bahasa dalam iklan, slogan, dan poster tidak terikat oleh bahasa baku. Dengan kata lain, bahasa yang digunakan dapat menggunakan bahasa pergaulan yang dekat dengan masyarakat. Tujuannya adalah agar masyarakat tertarik dan melakukan sesuatu atau membeli barang yang diiklankan. Berdasarkan fungsinya, kata, frasa, klausa, ataupun kalimat yang digunakan baik dalam iklan, slogan, ataupun poster dapat dibedakan menjadi 4 jenis. Jenis yang pertama adalah kalimat deklaratif. Kalimat deklaratif juga biasa disebut kalimat berita, yaitu kalimat pernyataan yang berfungsi menyatakan atau menginformasikan sesuatu. Contoh, batik aneka, batik murah berkualitas. Kebahasaan yang kedua adalah kalimat interrogatif. Kalimat interrogatif biasa disebut sebagai kalimat tanya. Kalimat tanya berfungsi menanyakan sesuatu dengan intonasi tanya. Kalimat ini ditandai oleh kata tanya, sementara tanda tanya digunakan pada akhir kalimat interrogatif. Contoh, tertarik berlibur ke Bali? Yang berikutnya adalah kalimat imperatif. Kalimat imperatif biasa disebut dengan kalimat perintah. Kalimat ini berfungsi untuk mengharapkan tanggapan berupa tindakan dari lawan bicara. Kalimat ini berintonasi perintah yang ditandai dengan tanda seru. Kalimat imperatif dapat berupa perintah, larangan, atau ajakan. Contohnya, buanglah sampah pada tempatnya. Ini adalah bentuk perintah. Kemudian jangan sekali-kali mendekati narkoba. Ini adalah bentuk larangan. Dan mari sukseskan program Indonesia Pintar. Ini adalah bentuk dari ajakan. Ciri kebahasaan berikutnya adalah kalimat interjeksi. Kalimat interjeksi biasa disebut dengan kata seruan yang berfungsi untuk menyampaikan perasaan pembicara. Kalimat ini mempunyai pola intonasi seru yang ditandai dengan tanda seru. Contoh, wah, betapa indah alam Indonesia. Demikianlah pembahasan pola pengembangan, struktur, dan unsur kebahasaan teks iklan, slogan, dan poster. Terima kasih sudah menonton. Dukung channel ini dengan klik subscribe, like, dan share.